Welcome back to Halo Ni Hao, dan kali ini aku mau share 8 bahasa gaul Mandarin dengan nama hewan bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Kali ini aku mau bahas yang seru, yaitu 8 bahasa gaul Mandarin dengan nama hewan. Jadi kali ini gak hanya belajar nama-nama hewan dalam bahasa Mandarin, tapi juga bisa belajar bahasa gaul yang sering sekali muncul dalam percakapan sehari-hari. Jadi langsung dapat 2 benefit sekaligus. Tapi sebelum aku mulai, bagi kamu yang belum simak video kita sebelumnya yang tidak kalah serunya, yaitu jangan kasih 10 kado ini ke orang Cina, bisa klik di kiri atas ini. Bahasa gaul atau slang itu sendiri sebenarnya seru banget dipelajari karena sifatnya informal, tidak ada aturan, dan biasanya tidak pernah muncul di buku pelajaran bahasa Mandarin. Dan tentunya 8 bahasa gaul Mandarin yang kita pelajarin hari ini juga sering sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari biar kamu bisa berkomunikasi seperti native speaker. Pertama, Niupi. Slang kali ini berhubungan dengan hewan sapi. Sapi dalam Mandarinnya disebut Niu, Niu, Niu. Slang ini sering sekali muncul dalam percakapan sehari-hari, yaitu Niupi, 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 yang artinya luar biasa, keren banget, atau dalam bahasa Inggrisnya freaking awesome atau so cool. Nah, ungkapan ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan kagum terhadap seseorang atau sesuatu yang luar biasa. Sebagai contohnya, Ni hen niupi, yang artinya kamu luar biasa banget. Tulisan karakter sebenarnya adalah niupi, yang secara literal artinya niu, sapi, pi adalah bagian kemaluan sapi atau vagina. Namun seiring dengan waktu, penulisan ini berubah menjadi niupi huruf sekarang ini. Asal muasal slang ini berasal dari Beijing, namun sekarang sudah digunakan sangat umum di seluruh Cina. Atau ada ekspresi yang lebih simple dan juga punya arti yang sama, yaitu niu, niu, niu. Nah, secara literal artinya sapi, tapi dalam konteks berbeda artinya bisa jadi keren, luar biasa, atau cool. Niu, ni chen niu, kamu luar biasa banget. Kedua, cui niu. Slang ini masih berhubungan dengan hewan sapi, yaitu cui niu, cui niu, cui niu, yang secara literal artinya cui tiup, niu sapi. Ungkapan ini digunakan secara luas di percakapan sehari-hari yang biasanya mengartikan menyombongkan diri ataupun berlebihan menjunjung diri sendiri, ataupun bisa dipakai sebagai omong kosong. Sebagai contohnya, Bie ting ta cui niu, jangan dengarkan omong kosong dia. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sih meniup sapi bukannya meniup hewan lain yang misalnya mungkin tiup kelinci, kucing, atau lainnya? Dan dari mana asal slang ini? Jadi ceritanya waktu zaman kuno di Sungai Kuning di wilayah Provinsi Gansu itu terkenal sekali arusnya sangat deras dan juga cepat. Jadi kalau rakitan perahu biasa mudah sekali terbawa arus. Nah, makanya harus dibuat suatu perahu yang khusus yang terbuat dari kulit binatang agar bisa mengapung dan juga tahan air. Biasanya terbuat dari kulit sapi atau kulit domba yang dijahit sesuai dengan bentuk perahu itu dan digembungkan dengan cara ditiup. Nah, biasanya hanya orang yang punya fisik kuat baru bisa melakukan hal ini dan tidak dapat dilakukan sendirian. Makanya kalau ada yang bilang dia berhasil meniupkan kulit sapi sendirian, dianggap sebagai lelucon ataupun omong kosong. Makanya lahirlah kata cui niu. Ketiga, pai ma pi. Slang ini berhubungan dengan nama hewan kuda, dan kuda dalam Mandarinnya disebut ma, ma, ma. Slang satu ini juga lucu, yaitu pai ma pi. Pai ma pi. Pai ma pi. Yang secara literal, pai artinya menepuk, ma itu kuda, pi yaitu bokong. Nah, dalam penggunaan sehari-hari artinya menyanjung ataupun menjilat. Slang ini berasal dari dinasti Yuan. Nah, zaman dulu orang sering berpindah-pindahan dan sering bertemu dalam perjalanan.
Waktu itu orang Mongolia ketika bertemu orang yang membawa kuda sering menepuk bokong kudanya dan mengucapkan kuda bagus kepada sang pemilik untuk menyenangkan hati pemilik kuda. Lama-kelamaan orang Mongolia suka memberi pujian ataupun menyanjung kudanya baik secara berlebihan walaupun mungkin kualitas kudanya bisa baik ataupun tidak. Makanya lahirlah kata pai mapi yang artinya menyanjung ataupun menjilat orang. Sebagai contohnya, 你不要在我面前拍马屁. Jangan di depan aku memuji berlebihan. Nah, aku kasih bonus kalau penjilat atau penyanjung dalam bahasa Mandarinnya yaitu ma pi jing. Ma pi jing. Ma pi jing. 他是一个马屁精，喜欢讨好领导. Dia adalah seorang penyanjung dan suka menyenangkan pemimpin. Keempat, chao you yu. Berikutnya kita akan belajar binatang laut yaitu cumi, dan cumi dalam bahasa Mandarinnya disebut youyu. 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 Berikut kita akan belajar slang chao youyu. Chao youyu. Chao youyu. Yang secara literal artinya chao tumis, youyu cumi. Nah, chao youyu ini adalah makanan Guangdong yang enak sebenarnya. Tapi ungkapan ini menjadi bahasa gaul yang umum untuk lebih halus menyampaikan dipecat. Nah, sebenarnya chao youyu ini apa sih hubungan dengan pemecatan? Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya kalau cumi yang fresh itu kan rata, halus, dan juga datar. Tapi ketika dimasukkan ke dalam minyak yang panas akan menciut dan juga menggulung. Nah, jadi sebenarnya ini seperti ibarat karyawan yang dipecat, kehilangan pekerjaan menjadi menciut dan juga menggulung karena kehilangan pekerjaan. Makanya lahirlah ucapan chao youyu. Jadi kata-kata yang lebih tradisional seperti jieku atau kaichu yang artinya memecat atau diberhentikan lebih sering digantikan dengan bahasa gaul ini yaitu chao youyu. Seperti contohnya, 因为他经常迟到，他被老板炒鱿鱼了. Karena dia sering telat, dia dipecat oleh bosnya. Kelima, uya zui. Berikut kita akan belajar mengenai burung gagak, dan burung gagak dalam bahasa Mandarinnya disebut uya. 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 Slang ini yang mau kita pelajari adalah uya zui. Uya zui. Uya zui. Yang secara literal artinya uya burung gagak, zui mulut. Nah, ungkapan ini adalah metafora yang digunakan untuk orang yang sering berbicara hal-hal yang buruk ataupun kata-kata yang membawa kesialan. Karena orang Cina percaya kalau burung gagak itu adalah simbol pertanda buruk yang membawa kesialan kepada orang. Sebagai contohnya, 你这乌鸦嘴，别说那么不吉利的话. Kamu ini mulut gagak, jangan mengucapkan kata-kata sial ini. Keenam, ye mao zi. Nah, berikut kita masih ngomong soal burung dan burung yang aktif pada malam hari yaitu burung hantu. Burung hantu dalam bahasa Mandarinnya disebut ye mao zi. Ye mao zi. Ye mao zi. Ini adalah sebutan burung hantu dalam dialek Cina, dan bahasa gaul ini ye mao zi adalah sebutan yang digunakan untuk orang yang suka begadang, yaitu orang yang suka tidur larut malam dan baru bangun di siang hari. Karena burung hantu itu identik dengan siang hari masih tidur dan malam baru keluar. Aku kasih contoh ya. 我得在明天之前完成这份报告。今晚要当夜帽子了. Aku harus selesaikan laporan besok, jadi malam ini aku perlu begadang jadi burung hantu dulu. Nah, tadi ye mao zi adalah sebutan burung hantu dalam dialek Cina, sedangkan dalam Mandarin yang standar burung hantu disebut mao tou ying. Mao tou ying. Mao tou ying. Diingat ya. Ketujuh, fang ke zi. Masih berhubungan dengan burung, tapi kali ini adalah burung merpati. Burung merpati dalam bahasa Mandarinnya disebut kezi. 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 Nah, slang berikutnya yang mau kita pelajari yaitu fang kezi. Fang kezi. Fang kezi.
yang secara literal artinya fang, melepaskan, keze, burung merpati. Mengapa? Karena mudah diketahui kalau burung merpati dilepaskan pasti tidak akan kembali lagi. Jadi bahasa gaul fang keze diartikan dalam percakapan sehari-hari yaitu melewatkan janji temu seseorang. Contohnya, 上周我被朋友放鸽子了. Minggu lalu aku janji bertemu dengan teman tapi dia tidak muncul. Nyebelin kan? Yang ke-8 adalah 菜鸟. Berikut hewan yang mau kita pelajari tetap masih mengenai burung. Ya, jadi kali ini kita akan belajar burung secara garis besar, burung doang, burung tok ya. Burung dalam Mandarinnya disebut niao, niao, niao. Slang berikut ini adalah cai niao, cai niao, cai niao. Yang secara literal, cai artinya hidangan ataupun sayuran, niao adalah burung. Nah, ungkapan ini digunakan sebagai sebutan untuk pemula ataupun newbie yang maksudnya orang yang tidak mempunyai pengalaman. 请帮助我学中文，我是菜鸟. Tolong bantu aku belajar bahasa Mandarin, aku masih pemula. Semoga 8 bahasa gaul Mandarin dengan nama hewan seru dipelajari dan bisa sering kamu pakai dalam percakapan sehari-hari. Nah, untuk konten berikutnya aku akan bahas 10 bahasa gaul cewek cowok dalam Mandarin. Dan bagi kamu yang gak mau ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan hit the bell agar dapat video terbaru dari Halo Ni Hao setiap Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Apabila video ini bermanfaat, tolong di like dan juga di share ke teman-teman kamu. Dan apabila kamu ada topik ataupun ide yang ingin dieksplor bersama aku di Halo Ni Hao, jangan lupa komen di bawah ini. Kalau gitu kita sampai jumpa dan 下次见